Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di acara Philip Morning Call pada pagi hari ini, edisi Selasa 8 Maret 2022. Khusus pada hari ini, kita ada market call. Kita akan nanti di sesi kedua ini kita ada kedatangan dari salah satu emiten retail, yakni PT Era Jaya Swasembada atau ERA, di mana nanti si ERA akan mempresentasikan kinerja mereka selama sepanjang tahun 2021 dan strategi mereka dalam menghadapi era digital di tahun 2002 ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk bisa standby hingga akhir acara berlangsung. Oke, pada perdagangan kemarin IHSG ditutup melemah di 0,86%, sejalan dengan indeks bursa Asia, di mana bursa Asia juga kompak melemah ya ini Nikkei yang turun 2,94%, Hang Seng HSI 3,87% dan STI turun 1,25%. 1,21%. Nah, lalu di bursa Eropa sendiri juga kompak melemah, yaitu bursa FTSI turun 0,40% dan DAX 1,98%. Lalu di bursa Eropa juga 3 indeks bursa Eropa juga kompak melemah, di mana Dow Jones melemah 2,37% dan S&P 500 turun 2,95% dan Nasdaq turun 3,62%. Lalu kita lihat komoditasnya pada perdagangan hari ini atau penutupan kemarin, bursa komoditas minyak yakni WTI dan Brent kompak menguat, di mana penguatan ini ada di 0,59%, ditutup di level 120,1. Lalu Brent ditutup menguat 0,74% atau 124. Lalu ada selain harga minyak, ada juga gold dan batu bara yang juga kompak menguat, di mana masing-masing menguat untuk emas yaitu 1,49% dan batu bara 0,93%. Lalu ada CPO, di mana CPO dan nikel ini menguat melesat sekali ya, di mana kalau kita lihat ini CPO ini melesat 6,24% dan nikel 67,22%. Lalu ada timah yang juga menguat di 2,43%. Namun untuk tembaga, komoditas tembaga ini dia mengalami koreksi di 3,68%. Oke, kita lanjut untuk berita market pada hari ini. Untuk JCI ini sendiri, pada penutupan pagi hari tadi, Wall Street pada malam tadi itu turun tajam, di mana karena ada imbal hasil lihat atau surat utang pemerintah AS yang bertenor 10 tahun ini naik di 5 BPS menjadi 1,77%. Lalu investor juga masih menunggu dari hasil potensi lonjakan inflasi dan kerusakan pada ekonomi global sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Untuk Nasdaq kemarin secara resmi memasuki fase bearish dikarenakan setelah merosot lebih dari 20% dari level penutupan tertingginya pada 19 November 2021. Ini dikarenakan Nasdaq sejak tahun 2020 ketika ada efek pandemi virus COVID
yang pertama kali masuk sehingga menghantam ekonomi globalnya. Lalu kita lihat untuk harga komoditas energi yang meroket pada akhir pekan lalu itu dan melanjut hingga hari ini atau hari Senin kemarin, ya setelah negara-negara Barat mempertimbangkan atau menambah larangan penjualan minyak mentah dari Rusia ke daftar sanksi terhadap Rusia. Namun untuk investor hari ini menunggu dari US tentang ekspansi calling, yaitu kenaikan di 0,8% atau month to month atau naik 7,9% secara year to year. Oke, kita lanjut untuk market news hari ini. Untuk PTBA atau PT Bukit Asam pada hari ini membukukan kenaikan laba bersih sebesar 231% menjadi 7,91 triliun selama tahun 2021. Lalu ada saham roti atau PT Nippon Indosari Corporindo pada hari ini roti membukukan kenaikan laba bersih sebesar 30,8% menjadi 281,34 miliar selama tahun 2021. Lalu ada IRA. Kemarin IRA berhasil membukukan kenaikan laba bersih 86% menjadi 112,38 miliar sepanjang 2021. Untuk trading idea pada hari ini, kita ada saham TRIN, di mana kalau kita lihat secara teknikal, TRIN kemarin ditutup menguat ya, didukung oleh EMA 21 dan EMA 22 dan EMA 24, di mana EMA 21 TRIN berhasil melewatinya, dan indikator stokatik kita bisa lihat kalau ini sudah melewati batas bawah, sehingga pada hari ini kita merekomendasikan untuk trade buy di harga 462 dengan target price pertama di 506 dan target price kedua di 540 dengan area stop loss di 418. Lalu ada saham MSIN, di mana kalau kita lihat secara teknikal, MSIN kemarin ditutup menguat dengan indikator stokastik kita lihat itu sudah mulai naik ya, di mana untuk pada hari ini diperkirakan MSIN bisa melanjutkan penguatan dengan trade buy di harga 5675 dan target price pertama itu di 6.300 dan target price kedua di 6625 dan area stop loss-nya di 5125. Lalu ada saham Zirek. Pada hari ini kita lihat secara teknikal, pada saham Zirek kembali rebound dan mencoba menguat setelah 2 hari kemarin koreksi, sehingga pada hari ini kita merekomendasikan saham Zirek itu bisa di trade buy di harga 595 dengan target price pertama di 640 dan target price kedua 670. Namun jika nanti kalau di pembukaan perdagangan nanti kalau si Zirek tidak mampu untuk naik di harga 595 di area stop dan menurun, itu area stop loss kita di 550. Oke, untuk rekomendasi pada hari ini sudah selesai. Mungkin kita akan buka sesi Q&A
Untuk para Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau sama-sama yang pengen diulas, mohon untuk ketik di kolom Q&A ya. Mungkin kita tunggu sampai 1 sampai 2 menit untuk pertanyaannya. Oke. Baik, kita bisa lanjutkan untuk sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa ulas mengenai saham INKP dan juga Pegas, buy dan sell di berapa. Kalau kita lihat dari teknikal, untuk INKP, menyusul adanya kenaikan yang sangat signifikan di perdagangan kemarin, INKP kami rasa punya satu peluang untuk kembali bergerak mendekati area resisten di kisaran 8.600-an, menyusul adanya stokastik RSI yang pointing up ataupun golden cross mendekati area oversold, ditambah lagi lonjakan dari sisi volume, memberikan satu dorongan dan juga kesempatan untuk INKP menguji area resisten kembali, dan juga dalam bisa dikatakan fase sideways jangka menengahnya memang 8.600 ini menjadi satu penghalang ya untuk pergerakan INKP. Selanjutnya kita bisa bahas Pegas. Baik, untuk INKP sebenarnya kita kalau katakan untuk buy dan sell di harga berapa, kami rasa untuk buy saat ini sudah terlalu atau bisa dikatakan terlambat ya, karena INKP dengan kenaikan 10% kemarin terlalu signifikan, ataupun kalau kita bisa spekulatif buy mungkin itu pun nggak begitu jauh dari closing price kemarin ya, karena kita khawatirkan adanya pengujian resisten di 8.600 setidaknya akan sedikit menghambat INKP untuk sementara waktu. Sebelum nanti akhirnya INKP akan kembali memutuskan atau kembali bergerak di atas area resisten atau tidak. Jadi memang kita masih perlu ada satu signal yang menembus ya area resisten tersebut. Buy-nya mungkin bisa di closing price, kita bisa sematkan, tetap masih bisa sematkan buy rekomendasi. Sedangkan untuk sell di harga berapa, berhubung resisten terlalu dekat, kami rasa mungkin kalau Bapak dan Ibu yang memiliki ekspektasi yang cukup tinggi dengan pergerakan INKP ini, kami rasa mungkin bisa ditunggu arah ke area 8.900-an sebelum nanti dia coba mendekati area resisten di kisaran 9.275. Namun dengan adanya pengujian resisten tersebut, kami lebih mengekspektasikan INKP akan bergerak mendekati ataupun menguji area resisten tersebut sebelum akhirnya nanti dia menentukan arah pergerakan selanjutnya. Jadi patutnya diwaspadai untuk area resisten tersebut. Lanjut ada Pegas. Kalau dari Pegas buy di area berapa? Sebenarnya Pegas juga sama. Momentum untuk beli bisa dikatakan cukup terlambat. Adapun secara keseluruhan Pegas kita bisa rekomendasikan buy on weakness saja ketika ada satu koreksi, dan biasanya Pegas saat ini juga dalam tren kurang lebih 1 minggu terakhir dia punya koreksi selama 1 hari, dan itu kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saat ini mungkin Pegas ekspektasi kita dia punya area penahanan di kisaran 1.640, dan mungkin area tersebut bisa menjadi area psikologis yang akan diuji oleh Pegas sebelum akhirnya dia bisa menentukan apakah bisa breakout atau tidak. Lanjut, ada
Astra International sama Cepin, kita coba bahas dulu. Astra International. Oke, dari pergerakan kemarin Astra International kita lihat ada satu peluang ya, dia tertahan kembali di bawah area exponential moving average 90 hari, namun di penutupan perdagangan kemarin, Astra International berhasil menguat 3,11% dan menutup perdagangan di atas area dynamic support EMA 90. Untuk selanjutnya, Astra International kita perlu perhatikan terlebih dahulu karena memang Astra International secara historical dia punya area konsolidasi di kisaran area EMA 24 dan dari pergerakan terakhir Astra International masih bisa dikatakan bergerak dalam fase bearish jangka menengah. Adapun fase ini kita masih perlu pantau ataupun perlu perhatikan karena dari segi chart pattern sendiri Astra International masih dalam range bearish dan adanya penutupan di EMA 90 sebenarnya kita bisa katakan sebagai signal awal yang cukup positif. Lanjut ada Cepin. Bagaimana dengan pergerakan salah satu emiten poultry ini? Cepin karena kemarin dia udah turun cukup dalam 3,51% dan membentuk satu full body candle bearish. Kami rasa Cepin bisa dijauhkan terlebih dahulu selagi dia juga masih dalam fase bearish juga dan tembus area support dia terdekat ada di kisaran kurang lebih support sebelumnya ya, dia ada di kisaran 5.625 kurang lebih. Jadi untuk selanjutnya area support yang bisa diuji oleh Cepin berhubung support klasik cukup jauh, kita bisa katakan Cepin kita bisa gunakan dulu dynamic support dari Fibonacci retracement. Sorry. Oke. Baik, untuk area support dynamic kita bisa expect Cepin ada di kisaran 5.200. Dengan pola seperti ini, Cepin kami rasa memiliki peluang untuk kembali menguji area dynamic support-nya dan kembali melanjutkan fase bearish jangka menengah yang sudah dimulai sejak bulan April tahun lalu. Baik, lanjut. Di sini ada emiten komoditas. Kita coba singgung Antam dengan kenaikan nikel yang begitu signifikan. Antam seperti apa? Kemarin pergerakan Antam menguat 15,10%, menyusul adanya kenaikan nikel sebesar kurang lebih ada di kisaran 10-15% pada perdagangan kemarin. Bagaimana dengan Antam? Nasibnya saat ini yang melihat nikel menguat 67% kurang lebih atau 60%-an. Kami rasa Antam juga masih potensi untuk bullish. Dengan pandangan teknikal, kita bisa lihat di sini ada satu area gap, yang mana gap ini cukup tipis, tapi memang sudah ditinggalkan oleh Antam sejak Februari tahun 2021 kemarin, sehingga gap ini, walaupun tipis, kita bisa expect sebagai emotional resisten untuk Antam. Apalagi kenaikan harga nikel yang benar-benar gila ya, 60%-an, kita bisa anggap Antam ini akan kembali menutup area gap terlebih dahulu di kisaran 2.940-an. Jadi yang sudah punya Antam, kami rasa enjoy the ride, selamat menikmati cuan, dan kalau yang belum punya, kami rasa Antam cukup tertinggal untuk kembali dikoleksi. Oke, lanjut. Di sini ada PTBA. Banyak sekali yang membahas tentang komoditas dan juga KLBF. Kita coba pilih salah satu emiten komoditas dan emiten sektor lainnya. Yang pertama kita coba bahas PTBA terlebih dahulu dengan kenaikan harga coal yang bisa dikatakan tipis ya, sekitar 0,9% untuk kontrak bulan Maret malam tadi. Untuk PTBA kami rasa setelah dia menutup gap-nya, di sini kelihatan Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung buka trading view-nya ataupun poems.co.id untuk melihat bahwa PTBA saat ini sudah menutup area gap runway-nya, sehingga PTBA dengan call yang pergerakannya pun juga biasa saja, mungkin PTBA ataupun sektor CPO call lainnya bisa memanfaatkan koreksi terlebih dahulu karena memang kenaikannya sudah cukup signifikan kemarin. PTBA mungkin kita bisa lebih expect dia ada koreksi
Sedangkan untuk KLBF, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk pergerakan teknikal ya. KLBF kembali bergerak di bawah area EMA 13 dan sedang menguji dynamic support EMA 90. Namun dalam tren secara keseluruhan dari jangka pendek ya, ataupun mungkin kurang lebih 1 bulan terakhir, KLBF ini lebih cenderung koreksi dan cenderung bergerak di bawah area exponential moving average 24 dan juga 13. Sehingga untuk itu KLBF kita bisa waspadai terlebih dahulu pergerakannya. Adapun area support yang bisa menjadi penopang untuk KLBF paling akhir ada di kisaran 1.500-an atau tepat di kisaran area klasik support ya, atau bekas resisten kemarin yang dia punya, dan juga dynamic resisten juga Fibonacci retracement 0,6 rasio itu tepat berada di kisaran 1.500-an. Jadi mungkin support tersebut akan menjadi satu penopang untuk pergerakan KLBF jika memang KLBF masih bergerak dalam range bullish. Selanjutnya, di sini ada LSIP. Bagaimana dengan kenaikan harga CPO juga yang masih terjadi hari ini. Dan selanjutnya ada emiten ICBP. Kalau kita coba bahas LSIP terlebih dahulu. LSIP dari candle terakhir menunjukkan satu signal bearish sebenarnya. Dia ada pola shooting star. Namun kenaikan harga CPO yang masih terpantau melanjutkan penguatannya, kami rasa LSIP punya area support terlebih dahulu ada di kisaran 1.500-an. Itu adalah area support atau bekas resisten yang ditembus oleh LSIP sebelumnya. Jadi kalaupun LSIP ada satu penurunan atau pelemahan mencapai area 1.500 atau kembali uji area support, kita bisa sematkan spekulatif buy untuk hari ini. Lanjut ada ICBP. Kalau dari sektor consumer, ICBP dengan lonjakan gandum yang juga bisa kita katakan cukup gila kenaikannya. Jadi ICBP ada ekspektasi beban pokok akan naik, walaupun ICBP punya kontrak pengadaan gandum yang juga masih dimiliki, namun untuk ekspektasinya seiring dengan kenaikan gandum, untuk ke depan kita expect ataupun para pelaku pasar mengexpect ICBP akan merasakan satu dampak akibat lonjakan dari gandum dunia sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk sesi Q&A, dan kita bisa lanjutkan untuk sesi mengenai atau bersama dengan emiten atau PT Era Jaya Swasembada Tbk. Kita kembalikan kepada rekan saya, Edu. Terima kasih. Ya, kembali lagi Bapak Ibu semuanya. Di sesi kedua hari ini kita akan lanjut dengan salah satu emiten retail, yaitu PT Era Jaya Swasembada atau ERA, di mana pada hari ini sudah kehadiran salah satu narasumber kita ini, Pak Ian Stepanus. Dia selaku Head Investor Relation dan Business Development. Halo Pak Ian, selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke, Pak Ian, gimana kabarnya? Baik, terima kasih, sehat. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Iya. Oke, untuk mensingkat waktu, mungkin langsung saja Pak ya.
Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Edo. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Philips Sekuritas ya yang mau invite Era Jaya nih untuk ngobrol bareng. Jadi mungkin untuk memulai sesi, saya akan coba memberikan paparan ya, presentasi mengenai perusahaan dulu. Saya akan memberikan gambaran tentang Era Jaya dan mungkin kinerja Era Jaya bagaimana sih sampai 2020 ya sampai saat ini. Mungkin sedikit gambaran saya bisa share. Mungkin Pak Endo kalau bisa open share screen ya, saya coba buka ya. Sudah sih, Sudah Pak. ya? Sudah saya jadikan co-host. Oke. 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 Kelihatannya semua? Belum keluar, Pak. Lagi loading. Oke, siap. Sudah keluar. Oke. Sudah muncul. Belum ya? Oke, ya. Oke. Full screen kelihatan ya? Iya, full screen. Oke. Ya, oke. Saya akan mulai ya. Terima kasih semua. Mungkin saya akan mulai mengenai gambaran Era Jaya dulu ya. I think sebagian besar mungkin sudah kenal, familiar dengan toko Erafone, iBox. Mungkin ada juga yang belum tahu secara corporate-nya, company-nya. Jadi mungkin saya sedikit kasih gambaran dulu di slide ini. Era Jaya ini emang didirikan di tahun 1996 ya. Pertama dimulai sebagai smartphone dealer at the time. Kemudian di 2011 Era Jaya melakukan IPO ya kan. Makanya sekarang sahamnya listed dan kita berupaya untuk menjadi salah satu pemain terbesar dari segi distribution dari handset bisnis di Indonesia ya. Lalu saat ini kita sudah berkembang menjadi pemain besar ya kan, dan juga mungkin dalam beberapa tahun belakangan Era Jaya kemudian juga mau coba expand bisnis model kita, dan kita sekarang mau coba go kepada bisnis di retail ya. Jadi dulu sebelumnya kita di distribusi, sekarang kita main di retail juga. Untuk bisa menjangkau customer kita, makanya kita sudah mulai sangat agresif untuk membuka toko-toko retail ya kan. Jadi kalau merek-merek kayak Erafone, iBox itu emang toko-toko Era Jaya ya. Saat ini bisa dibilang kita adalah nomor 1 terbesar di Indonesia untuk pemain handset di Indonesia ya kan, baik retail maupun salah satu juga distribusi model yang tadi saya sudah mention. Coverage kita tidak hanya di Indonesia ya, jadi kita juga sudah mulai berkembang di luar Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Jadi kita sudah mulai coba punya ekspansi toko-toko di sana juga ya kan. Dan sedikit mungkin highlight mengenai capital market community ya. Jadi saya mention tadi kita sudah IPO ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, salah satu emiten yang cukup dikenal ya kan di kalangan capital market ya kan, komunitas. Kita juga masuk dalam beberapa indeks seperti LQ45, Jakarta Islamic Index ya kan, Stock Exchange Mainbox Index, IDX Growth, IDX KD dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak nih ya, di mana kita menjadi bagian dari indeks ini. Nah, mungkin sedikit mengenai recognition yang kita terima ya dari 2021 ya. Kemarin ini kita cukup bangga juga, happy juga, meskipun lagi pandemi ya, performance kita tetap diakui ya. Jadi ada beberapa recognition yang kita terima dari Fortune Indonesia. Kita dibilang salah satu sebagai one of the top 100 companies di Indonesia ya di 2021. Udah gitu juga Fortune Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Presiden Director kita, ya Pak Bodarto Halim, sebagai Business Person of the Year di 2021. Yang akan merupakan achievement yang menurut kami sangat bagus ya. Tandanya emang performance kita, kinerja kita tetap diakuin di mata masyarakat. Selain itu juga Forbes Indonesia juga memberikan penghargaan juga kita sebagai salah satu top 50 companies di Indonesia di 2021 ya. Sedikit highlight mungkin the right side ini kita share sedikit mengenai angka ya, tapi unfortunately mohon maaf nih, kita belum rilis angka 2021 full year ya. Jadi mungkin yang bisa share, saya bisa share saat ini mungkin performance di 9 bulan atau per September 2021 saja ya. Kita harapan kita bulan ini kita bisa rilis angka 2021 full year kita ya. Jadi sedikit gambaran aja, sales kita sudah mencapai 31,2 triliun per September 2021, dan juga kita sudah merekod sekitar 719 miliar ya kan untuk profitability. Total aset kita juga per 30 September sudah mencapai 11,1 triliun dengan gearing ratio kita, net debt to equity ratio kita cuma hanya 0,2 kali. Tandanya perusahaan kita sangat-sangat sehat di this moment ya. Bisa dibilang seperti itu sekilas. Oke, berikutnya kita masuk apa ini namanya
map operation kita atau penetrasi omnichannel kita. Yang tadi saya udah mention bahwa sekarang ekspansi kita sudah banyak dilakukan ya. Kita sudah pergi ke Indonesia, kita sudah ekspansi, Malaysia juga kita sudah mulai, dan juga Singapura. Ya, per September ini emang kita sudah punya sekitar 1.126 retail outlets, ya kan, dan kita juga punya 88 distribution center, dan juga kita punya kolaborasi kerjasama dengan lebih dari 65.000 third party reseller. Ya, tandanya emang kita benar-benar melakukan ekspansi dari segi retail bisnis juga. Dan ini angka per September, per 2021 full year kita belum disclose seperti yang tadi saya mention, cuman kita optimis bahwa angka ini akan ada penambahan lagi. Karena Era Jaya emang menargetkan, beraspirasi bahwa kita mau membuka sekitar 200 sampai 300 store di 2021. Ya, jadi kita sangat-sangat agresif. Setiap tahunnya kita selalu buka antara 100, 200, atau 300. Ya, jadi nanti akan dikasih lihat update-nya. Nah, ini persebaran channel-channel kita di mana kita sudah banyak menyebar dari Aceh even sampai ke Maluku. Kita juga sudah melakukan penetrasi toko. Oke, berikutnya kita lanjut ke bisnis update ya per 9 months. Oke, lihat di sini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih kinerja Era Jaya pada saat pandemi, ya kan, terutama di 2020 kita mulai sampai 2021 even sampai sekarang ya. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri ini, saya memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi di 2020 pada saat terjadi pandemi pertama kali. Ya, kita tahu bahwa pandemi di Indonesia itu mulai masuk sekitar bulan Maret, awal Maret ya, di mana ada first two cases pada saat itu. Cuman emang secara operasional, secara performance kita the first quarter 2020 itu emang masih business as usual ya, masih belum ada impact-nya. Cuman pada saat pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai PPKM atau PSBB pada saat itu ya, dan juga ada pengetatan aktivitas sehingga kita harus menutup toko ya. Nah, pada saat itu baru Era Jaya secara company mendapatkan dampak ya. Kenapa kita harus tutup sekitar hampir 300 store di jaringan kita harus kita tutup gara-gara pertama kali ada PSBB pada saat itu. Sehingga yang terjadi adalah performance kita emang mengalami penurunan ya. Kalau dilihat dari ini ada persentase di sini, ini bisa dibilang kondisi adalah pre-COVID level, maksudnya adalah di mana kita membandingkan pada saat kondisi kita dalam bisnis as usual ya, tidak ada COVID ya, dari yang sekitar hanya 91% ya kan, hanya menjadi sekitar 59% saja dibandingkan pre-COVID level. Nah, tapi kita melihat bahwa dengan adanya PSBB ini, demand terhadap smartphone, produk-produk elektronik tetap ada. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan strategi yang tepat untuk bisa menjangkau customer kita. Ya, jadi pada saat itu Era Jaya sangat agile untuk adjust, ya kan, beradaptasi dengan strategi yang ada. Kita coba go direct to our customer through mobile selling, ya kan, melalui online penetration, melalui melalui 3 hours delivery, ya kan, or online to offline channel. Nah, ini merupakan strategi yang kita terapkan dengan cepat sehingga ya kan di bulan berikutnya performance kita sudah mulai kembali hampir back to pre-COVID level, sekitar 84%. Ya, di bulan berikutnya juga kita sudah balik ke hampir level-level sekitar normal ya, 97%. Dan terus dilakukan sampai toko sudah mulai kembali buka, ya kan, dan akhirnya malah memang yang tadi saya bilang demand smartphone masih sangat-sangat tinggi. Sudah ada implementasi peraturan baru mengenai IMEI, regulasi kontrol, di mana itu sangat membantu para pemain handset industri di Indonesia, terutama pemain official seperti Era Jaya dan lain-lain, itu memberikan angin segar kepada kita, sehingga kompetisi menjadi sangat sehat, menjadi lebih sehat, lebih baik lagi, sehingga itu memberikan performance kinerja yang menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, di 2021 gimana Pak? 2021 sama kondisi kita juga, kita lihat bahwa trennya udah sangat-sangat bagus, sangat stabil. Even during the COVID, ini masih COVID ya, cuman demand smartphone tetap tinggi, customer sangat antusias untuk membeli produk-produk baru, ya kan, smartphone gadget baru. Jadi tren kita sangat bagus, ya kan, masih di atas kondisi pre-COVID, malah bisa dibilang 100% di atas. Nah, di 2021 di Juni ini emang ada sedikit hiccup, dalam artian PPKM mulai ada kembali lagi, ya kan, udah gitu mungkin di salah satu jaringan operasi kita di Malaysia juga ada penutupan ya karena lockdown, jadi
sales kita juga agak sedikit menurun. Meskipun dalam batas yang masih kondisi seperti COVID 100% masih. Ya kan, di Juli juga kita ada PPKM lagi implementasi sehingga beberapa toko juga kita tutup lagi. Tapi kita sudah belajar dari tahun sebelumnya di mana kita tetap akan memberikan strategi yang tepat sehingga kita bisa memaintain momentum dari produktivitas kita di bulan Juli tetap menjadi 100%-an kurang lebih normal berarti. Ya, dan juga begitu toko sudah mulai kembali buka, dilihat bahwa sales kita gradually kembali meningkat lagi cukup baik. Ya, jadi ini kondisi yang kita lihat di 2020, 2021. Sekarang juga di 2022 saya belum bisa kasih detail banyak, cuman overall kita melihat bahwa dengan komitmen kita untuk terus memberikan produk-produk terbaru kepada pelanggan dan juga hype-nya tetap masih ada, even beberapa produk-produk baru juga sangat diminati ya ada pelanggan kita lihat ya. Jadi I think ini merupakan salah satu momen positif juga ya buat Era Jaya bahwa Era Jaya masih bisa menjaga momentum kita despite COVID situation ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah beberapa strategi yang tadi secara singkat saya udah mention about kita melakukan beberapa penyesuaian strategi di mana kita melakukan mobile selling ya kan, kita melakukan Era Express. Ini adalah salah satu cara baru untuk para pelanggan kita untuk belajar, untuk belanja ya. Jadi mobile selling ini merupakan cara kita untuk memberikan e-katalog kepada pelanggan kita dengan di database yang kita punya sangat banyak ya kan. Kita punya database customer kita blast tuh info-info terbaru ya kan. Ada yang kita blast melalui WA, ada blast kita melalui email. Jadi ini ada e-katalog ini memberikan informasi produk-produk terbaru kita dengan juga promo-promo terbaru kita. Jadi customer yang mungkin agak sedikit kesulitan untuk keluar rumah gitu ya, mungkin karena PPKM di daerahnya ya mereka tidak mau keluar rumah, mereka tetap bisa melihat ya kan, baik melalui e-katalog, website, WA kita ya kan, atau melalui email ya kan. Jadi ini satu cara kita untuk dapat memanjakan customer kita meskipun lagi COVID ya kan. Era Express juga ini salah satu cara kita. Jadi kalau misalnya customer sudah belanja ya via mobile selling segala macam, dan mereka ada beberapa layanan di beberapa daerah itu kita memberikan Era Express di mana kita memberikan fast delivery ya kan, 3 hours delivery, dan juga yang mengantarkan ini juga yang mendeliver adalah kita yang mengantarkan barangnya langsung ke rumah customer. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwa kita mau mencoba membawa pengalaman ya kan. Jadi instead of kita mungkin ada third party courier, kita memberikan karyawan kita sendiri yang membawa produk memberikan kepada customer, sehingga customer jika mau nanya-nanya tentang produk mereka bisa lakukan ya kan. Mungkin juga karyawan kita juga bisa membawa produk aksesoris sehingga mungkin customer juga bisa ngeliat, oh mungkin saya ada tambahan membeli ini membeli itu, dia bisa entertain juga di situ. Jadi ini merupakan salah satu layanan tambahan kita memberikan last mile delivery yang sangat-sangat bagus dan sangat efektif ya. Dan juga kita mendapatkan respon yang sangat-sangat bagus dari customer karena ternyata experience mereka juga hampir sama dengan apa yang mereka dapat kalau mereka datang ke toko-toko kita. Oke, click and pick up. Click and pick up juga satu cara kita memberikan opsi kepada customer kita jika mereka mau pesan online, cuma mereka tetap mau touch and feel the product, mereka bisa datang ke toko kita. Mereka bisa ambil barangnya, bisa mencoba. Dan juga same thing, mereka bisa datang ke toko kita offline, order, barang bisa diantarin online. Ya kan? Jadi ini merupakan salah satu cara kita juga untuk memberikan berbagai macam cara untuk customer bisa membeli produk kita. Ya kan, memberikan fleksibilitas di situ. Oke, berikutnya kita lanjut di slide berikutnya adalah tentang online ya. Jadi online I think rata-rata orang udah pada tahu ya, dengan adanya COVID pasti belanja online itu makin tinggi, makin kencang. Kenapa? Kalau orang mungkin agak susah kalau mau keluar rumah. Nah, kita juga melakukan cara sama. Jadi selain dari mobile selling, Era Express, kita juga tetap memberikan layanan melalui online channel. Kita kerjasama dengan e-commerce. Kita banyak melakukan pembukaan official store ya di beberapa e-commerce players di Indonesia. Ini beberapa contohnya kita ada. Dan juga kita melakukan online exhibition ini jadi kita lakukan secara virtual. Dulunya mungkin kita banyak melakukan offline ya di event-event di mall, teman karena pembatasan kita tidak bisa melakukan sering-sering, kita lakukan melalui secara virtual. Dan surprisingly ternyata appetite-nya, ternyata demand-nya ini sangat-sangat, hype-nya juga sangat tinggi di mata customer. Customer juga belanjanya juga cukup intens ya kalau untuk online exhibition ini, karena program-program tetap kita berikan di layanan exhibition online ini. Ya kan? Jadi ini juga salah satu cara kita untuk mencoba menarik pelanggan untuk dapat membeli produk kita. Nah,
Berikutnya store expansion. Yang tadi saya mention di slide sebelumnya bahwa kita juga tetap di tahun ini melakukan penetrasi pembukaan toko baru. Ya kan, kalau dilihat dari sini kita adalah pembukaan toko kita setiap quarter ya, di mana di 2020 emang trennya masih belum tidak begitu banyak. Cuman again setahunan juga kita membuka lebih dari 100 toko. Di 2021 per 9 months ini kita sudah buka hampir 160-170 toko ya kan. Di fourth quarter ini kita belum bisa disclose, cuman angkanya bisa dibilang juga akan ada penambahan beberapa toko baru. Jadi emang despite the situation kita tetap sangat agresif untuk mencoba melakukan penetrasi pasar melalui pembukaan toko baru, terutama di daerah-daerah yang emang kita belum ada jangkauannya ya kan. Di second or third tier cities kita lihat, nah ini ada beberapa sampel toko-toko yang kita buka. Ini juga kebanyakan kita buka selain di mall juga sekarang kita buka di daerah street level, di mana kita buka di ruko-ruko ya kan. Jadi kita mencoba go direct to our customer, mungkin lebih close lagi, instead of the mall kita sekarang coba buka di ruko-ruko juga. Jadi ini merupakan salah satu cara kita juga untuk dapat menangkap pelanggan. Kan even kita juga sekarang udah ada program, kita melakukan Erafone Cloud Retail Partner Program. Jadi kita mengajak investor, retail investor individual yang mau bergabung dengan keluarga Erajaya, kita bisa kolaborasi bersama ya kan. Jadi ini sangat-sangat hal yang bagus ya, dimana banyak sekali aplikasi dari investor-investor mau coba, saya punya ruko nih, yuk kita join bareng. Sangat-sangat positif trennya. Dan so far karena ini program baru, per 9 months ini per September kita punya sekitar 15 toko yang dengan program Erafone Cloud Retail Partner ini ya. Berikutnya mungkin ini beberapa new business initiative yang saya bisa share. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman tahu bahwa sejak 2020 ini emang kita sudah announce bahwa kita mau melakukan ekspansi dalam artian menambah bisnis portfolio kita. Ya, jadi di luar dari handset bisnis. Jadi yang tadi saya sudah mention bahwa handset emang kita sudah menjadi paling pemain besar lah di Indonesia. Tapi kita lihat bahwa dengan aset customer database yang kita punya, customer profile yang lifestyle oriented ini yang kita punya, kita mau coba leverage ya, kita mau coba melihat apakah kita bisa mengutilize apa yang kita punya ini dengan expand ke bisnis-bisnis baru ya kan. Contoh beberapa adalah kita punya lari ke Erajaya lifestyle, active lifestyle kita ngomong, ada juga ke Erajaya F&B business, kita ngomong Erajaya Food and Nourishment, dan juga ada Erajaya Wellness and Beauty, di mana ini lebih ke wellness, beauty, kosmetik ya kan. Jadi ini beberapa vertikal baru yang kita ngomong, yang kita sekarang sedang melakukan penetrasi. Jadi ada 4 vertikal. Erajaya Digital itu Erajaya yang menaungi produk-produk handset yang saat ini kita punya ya. Nah, ini beberapa update ya kan yang saya bisa share ke teman-teman. Satu mungkin dari segi active lifestyle, Erajaya Active Lifestyle. Kemarin ini kita sudah announce ada melakukan JV partner dengan JD Sport dari UK ya, dan juga saya happy juga untuk mention bahwa di Februari kita sudah buka 2 toko ya. Jadi kita sudah punya 2 toko ya kan, sangat besar di mall, satu di Mall Kelapa Gading yang kemarin kita buka sekitar 2 minggu lalu, itu bukanya di Mall Puri Indah, Mall Lipo Puri ya. Jadi kalau teman-teman ada waktu, feel free untuk datang untuk melihat. Jadi ini yang merupakan salah satu update yang kita lakukan, kita terjun ke dunia fashion lifestyle apparel ya, sport fashion apparel. Nah, berikutnya dari segi Erajaya Food and Nourishment, kita ada investasi di Sushi Tei ya kan, sedikit minority ya kan ya, kita melakukan itu. Berikutnya kita juga ada ya, ini juga saya happy untuk announce, kita operate ya kan kerjasama dengan Paris Baguette di Korea ya kan, untuk membuka JV juga. Kita punya toko di Indonesia juga ya kan. So far sampai saat ini kita sudah punya 2 juga. Satu kita buka di November di Asta ya kan, satu lagi kita buka di Senayan City ya kan, and then more store will come lah ya. Kita akan buka juga di beberapa tempat juga ya. Kita melihat bahwa appetite-nya juga customer kita sangat bagus ya, positif banget ya. Mungkin banyak yang demen brand-brand dari Korea gitu ya, demam film Korea gitu ya. Mereka lihat wah Paris Baguette buka di Indonesia ya, we are the only one. Sangat bagus ya, even sampai sekarang ya, kita berharap bahwa tren ini tetap akan selalu ada lah di situ ya, untuk appetite dari produk-produk yang lifestyle oriented seperti ini. Nah, berikutnya mungkin dari vertikal lain, Erajaya Wellness and Beauty, satu adalah yang kita sudah announce juga, kita melakukan JV ya kan. Nanti kita akan JV dengan partner kita dari Malaysia untuk membuka Wellings Farmasi. Jadi kita akan juga bergerak ke bidang farmasi ya, kita akan buka farmasi store juga. Saat ini belum buka, ekspektasi kita harapan mungkin by next quarter harusnya sudah bisa kita buka beberapa toko kita ya. Jadi itu aja update untuk yang new business yang akan kita coba kembangkan juga ke depannya. Oke, mungkin dari segi financials ya, financials ini
slide ini saya rasa teman-teman udah pada tahu lah ya. Jadi again 9 months kita sales kita bagus ya kan, sangat positif, trennya juga momentumnya sangat bagus. Kita sekitar 31,2 triliun per 9 months, naik sekitar 35%. Gross profit kita juga bisa maintain di angka sekitar 9,7%-an ya kan, cukup stabil ya kan, dari 9,4 menjadi 9,7%. Udah gitu kita lihat bahwa operating income kita juga naik 2 kali lipat dari 585 menjadi 1,1 triliun. Finance cost kita juga kita bisa maintain di angka sekitar 140-an miliar ya kan, di mana kita tidak meleverage loan kita sangat banyak. Yang tadi saya udah mention, gearing kita sangat-sangat rendah saat ini, sangat sehat. Akibatnya juga apa? Net income kita, profitability kita juga naik sangat-sangat signifikan, dari 295 miliar saja sekarang menjadi 719 miliar per 9 months 2021. Adanya peningkatan performance dari overall keseluruhan Era Jaya Group. Ya, nah kalau lihat dari sini di atas ini emang ada segmentasinya. Ya, jadi teman-teman kita lihat bahwa untuk handset dan tablet kontribusi emang masih terbesar, sekitar 79%-an. Ya, di mana diikuti dengan voucher bisnis, ya prepaid, ya kan, voucher, ya kan, kartu perdana, ini kontribusi sekitar 8,6%-an. Electronic device dan komputer juga saat ini ada kontribusi sekitar 4,5%, dan juga aksesoris and others. Others ini adalah beberapa bisnis-bisnis seperti Internet of Things, IoT, semua akan masuk ke dalam aset kategori ini. Aksesoris others juga meningkat lumayan, sekitar 7,5% kontribusinya dari total penjualan Era Jaya Group secara overall. Jadi kita bisa lihat bahwa emang saat ini kontribusi terbesar emang masih dari handset bisnis. Ya. Nah, beberapa highlight ratio yang mungkin saya bisa share ke teman-teman juga. Debt kita di 2021 sekitar 1,5 triliun, working capital kita sekitar 2,3 triliun, cukup stabil. Debt to equity yang tadi sudah mention sekitar 0,2 kali, sangat-sangat sehat. Working capital to net sales kita juga hanya sekitar 7,4%, menjadi lebih efisien dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya bahwa dengan working capital yang ada, kita bisa mengenerate more sales, ya, sangat-sangat bagus. ROCE, return of capital employed kita juga bagus sekali, meningkat tajam dari sekitar hanya 7,8% tahun lalu menjadi sekitar 14,8% di 2021 per September 2021. Ini hanya 9 months period ya, kita belum menghitung 12 months period return kita. Kita lanjut ke inventory. Inventory days kita sekitar 34 hari, artinya sekitar 1 bulanan perputaran inventory kita. Receivable days kita sekitar 9 hari, payables kita sekitar 17 hari, dan juga cash conversion cycle kita di per September 2021 itu sekitar 26 hari. Tandanya perputaran cash kita cukup cepat ya, less than a month sebenarnya kita sudah bisa mengenerate sales ya kan, dari modal yang sudah kita punya. Jadi ini bisa dibilang cukup sehat, akan cukup baik. Nah, stock tracker ini mungkin memberikan sedikit gambaran dengan berapa sih handset yang dijual sama Era Jaya. Ya, kita lihat emang on the left yang di sini, sales untuk handset secara volume emang menurun. Ya, dilihat dari tahun ke tahun emang menurun, dari 19,6 hanya sekitar 10, di 2020, per 9 months sekitar 8,4. Nah, kenapa turun Pak? Gitu kan. Kita lihat bahwa saat ini tren yang ada di market adalah orang lebih cenderung condong membeli produk-produk smartphone. Ya, kita tahu bahwa tren smartphone ini sudah mulai booming ya sejak 3-4 tahun belakangan ya. Nah, tapi sebelum smartphone masuk ya kan, sebelum smartphone dijual, itu emang feature phone yang menjadi prioritas dominan di market. Nah, pada saat itu di 2017-18 itu kita emang banyaknya lebih di feature phone pada saat itu. Ya, tapi kita tahu bahwa tren ke depan adalah smartphone, teknologi 3G, 4G, 5G ke depannya. Makanya saat ini kita sudah mulai berubah secara portfolio dari volume kita yang tadinya lebih banyak didominasi oleh feature phone karena pricingnya sangat cukup affordable, sekarang sudah didominasi oleh smartphone. Makanya kalau dilihat di 2021 compare 2020 di 9 months, itu trennya ada peningkatan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa base-nya di 2020 ini majority sudah smartphone. Ya, maka sekarang bisa dibilang kondisi kita cukup stabil ya, dari artian volume yang kita jual. Dominasi lebih banyak di smartphone instead of feature phone. Nah, trennya meningkat di 2021. Nah, ini balik dengan ASP, selling price. Ya, tadi saya bilang, handset feature phone itu emang mendominasi pada saat itu. Karena apa? Karena pricingnya emang sangat-sangat affordable. Harga mungkin 400-500 ribuan kita bisa mendapatkan feature phone. Di mana pada zaman dulu mungkin untuk mendapatkan smartphone 3G 4G kita harus mengeluarkan uang sekitar 3-4 juta mungkin ya, jadi a bit premium pada saat itu ya. Nah, itu yang membuat dominasi feature phone kita menjadi lebih banyak secara volume, tapi akibatnya ASP kita menjadi lebih kecil, sekitar 1,7-an. Nah,
Karena tren dari feature phone menurun dan tren dari smartphone meningkat, akibatnya apa? Akibatnya average selling price kita meningkat. Ya, jadi orang sekarang dominasi lebih banyak membeli smartphone dibandingkan feature phone. Di mana smartphone itu harga rata-ratanya emang lebih tinggi dibandingkan feature phone. Makanya tren ASP kita meningkat dari 1,7, 1,9, 2,5, even per 9 months kemarin itu sudah mencapai 2,9 atau sekitar 3 jutaan. Di mana menurut kita tren ini tetap menjadi sangat positif dalam artian dominasi smartphone masih akan terus ada. Dan juga kita lihat bahwa sekarang banyak sekali handphone smartphone keluar ya, harga 2, 3 juta, 4 juta dan kondisinya kualitasnya sangat-sangat bagus. Jadi tren untuk grow itu masih ada ke depannya. Kita lihat bahwa market ini, demand ini tetap akan selalu ada ya. Customer selalu happy dan eager untuk mencoba produk-produk baru ya. Ada keluar handphone baru dengan spek yang lebih baik, orang happy. Mereka craving dengan teknologi baru ya kan, 3G to 4G. 4G sekarang udah mulai masuk ke 5G. Jadi teknologi itu akan selalu berevolusi, beradaptasi dan customer kita, masyarakat Indonesia selalu happy untuk terus mencoba mengupgrade smartphone mereka menjadi lebih baik lagi karena kita demen sekali dengan teknologi-teknologi baru yang muncul di market ya. Jadi itu aja mungkin slide dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Silakan Pak Edo. Halo Pak, masih di mute Pak. Oke, terima kasih Pak Yan atas persentase pada hari ini. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai era, silakan komen di kolom Q&A ya. Kita kasih waktu lah untuk menulis komen untuk komen Q&A-nya. Oke. Recording in progress. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya Pak Edo. Iya. Perlu maksudnya Iya. mau filter dulu atau gimana? Silakan. Enggak usah, Pak. Langsung aja sih, Pak. Oke. Langsung. Ini oke, iya Pak Anu udah deh. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Ya, silakan. Oke, untuk dari pertanyaan dari Pak Doni. Pertanyaan pertama itu berapa sih biaya untuk pembukaan gerai baru era? Lalu yang kedua, lebih besar mana ya Pak penjualan lewat e-commerce atau gerai? Itu Pak. Mungkin kita satu-satu dulu untuk pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Bapak ya, terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai berapa sih biaya untuk membuka gerai baru? Oke, sebenarnya gini Pak, secara average saya bisa share, cuman again mungkin disclosure dulu bahwa tipikalnya gerai kita beda-beda ya untuk ukuran ya biasanya ya, tergantung juga daerah, mungkin daerah A sama daerah B mungkin akan beda dari segi biayanya juga. Kenapa? Karena luasnya berbeda. Mungkin yang satu di mall kita luasnya 500 square meter, cuman mungkin kalau di ruko luasnya mungkin cuma 100 square meter, 200 square meter. Nah, tapi emang biaya terbesar, capex kita yang terbesar itu biasanya lebih banyak untuk renovasi. Ya, renovasi pokok. Nah, biasanya gini, biasanya untuk average lah ya, secara gambaran itu biaya average renovasi kita itu capex-nya itu sekitar 5 sampai 7 juta per square meter, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau renovasi untuk 200 toko ya 200 square meter ya berarti sekitar let's say 7 juta dikali 200 square meter aja berarti sekitar berapa? 1,4 miliar misalnya for example ya. Jadi itu biaya-biaya yang tipikalnya kita akan spending untuk pembukaan toko baru. Cuman ini bergantung lagi again dari luasnya. Ya, jadi itu kurang lebih biayanya. Itu belum termasuk working capital ya. Working capital maksudnya untuk inventory kita, tapi kita ngomong adalah biaya untuk buka tokonya aja. Ya, paling banyak biasanya di situ ya, mainly. Nah, pertanyaan kedua itu sorry tadi bisa diulang, saya agak lupa. Biasanya kalau udah fokus satu pertanyaan saya lupa yang kedua. Oke, pertanyaan kedua ini lebih besar mana penjualan lewat e-commerce atau gerai gitu. Oke, thank you Pak, sorry. Jadi gini, kalau secara normal untuk saat ini emang kita lihat bahwa penjualan di toko itu jauh lebih banyak kontribusinya dibandingkan dari e-commerce. Cuman beberapa case pada saat kemarin kita ada PPKM ya, di mana kita harus tutup toko. Akibatnya orang nggak bisa datang ke toko kan. Mereka akhirnya belinya melalui online channel kita. Ya, karena pada saat kondisi seperti itu biasanya traffic online kita itu bisa naiknya cukup signifikan, bisa sampai 10-11% kontribusinya dari offline retail kita, penjualan retail kita. Nah, tapi pada saat toko sudah buka kembali ya kan kondisi normal itu sekarang ini bisa dibilang tren online itu masih belum besar. Ya masih mungkin sekitar 5-7% dari total sales di retail kita. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi meskipun emang kita lihat bahwa trennya orang melihat online itu udah
apa-apa online. Tapi emang kalau untuk dari segi produk handset sendiri, masih banyak customer kita tuh yang merasa pengen touch and feel the product instead of buying online. Ya, jadi mereka sangat eager untuk datang ke toko, ya kan, untuk coba dulu barangnya, untuk ngeliat dulu. Sometimes mereka kalau beli online mereka nggak tahu kan mau beli feature saya bagaimana segala macam. Jadi mereka pengen merasakan. Makanya orang masih prefer datang ke toko untuk mencoba. Setelah mereka happy bisa consult dengan sales specialist kita, mereka beli. Ya, tapi kita selalu era Jaya strateginya adalah kita tidak mau mendifferentiate channel kita. Kita tidak mau hanya fokus di online, hanya fokus di offline, tidak seperti itu. Yang era lakukan adalah memberikan opsi ke semua channel. Ya kan? Kita punya online, kalau misalnya customer yang suka prefer yang online, mungkin generasi anak muda sekarang demen online, kita punya channel online kita. Silakan datang ke official store kita di e-commerce, players, atau bisa datang ke eraspace.com kita. Feel free. Customernya mereka bisa milih produk-produk juga. Tapi ada customer juga mungkin yang seperti saya gitu ya, saya lebih demen lihat barang gitu kan, datang ke toko, silakan datang ke toko kita. Makanya kita selalu expand kemana-mana, dalam artian kita expand di toko kita offline, kita juga tetap bekerja sama terus nge-push di online kita. Ya, itu alasannya kenapa kita selalu tetap masih fokus untuk buka toko setiap tahun sampai 100-200 toko setiap tahun ya. Karena kita tahu bahwa appetite-nya orang masih banyak juga di situ sih. Gitu ya, semoga terjawab. Oke, Pak, makasih untuk lalu Ya. ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Erwin Atmaja. Kemudian menanya bagaimana sih progres era mengenai diversifikasi dari bidang bisnis F&B ke apparel dan bagaimana strategi era itu bisa fokus di dalam berbagai bidang yang terutama di bidang yang berbeda itu Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin. Jadi gini Pak, kalau untuk masalah new business, I think saya bisa assume mungkin pertanyaan nggak hanya cuma untuk F&B lah ya, cuma untuk yang lain juga kan, seperti sport apparel tadi ya, jadi sport. Jadi kita melihat bahwa yang tadi sudah mention bahwa dengan aset yang kita punya, infrastruktur yang kita punya, channel relationship yang kita punya era Jaya ya, kita mau coba leverage itu Pak. Makanya kita coba go beyond the handset business. Ya kita coba bisnis baru. Nah, bisnis yang kita coba pun bukan sembarang bisnis. Yang penting ada baru kita buka, tidak. Kita biasanya akan coba menganalisa, melihat tren dari industrinya, apakah industrinya juga masih sangat positif nggak untuk kita masukin. Dan juga kita melihat dari secara partner kita juga. Ya kalau Bapak perhatikan tadi yang tadi saya mention update, itu kebanyakan semua rata-rata adalah kita join collaborate, JV dengan partner. Karena kita belum ada expertise di situ. Ya kan, kalau ditanya kenapa kita mau terjun ke tempat yang kita bukan expertnya gitu kan, ya kita bisa go together dengan partner yang sudah expert. Jadi kita istilahnya bisa dibilang bahwa kita mutual dengan partner kita. Partner kita, mereka sangat expertise di bidangnya, di produknya, kita akan support dengan apa yang kita punya di Indonesia ini, leverage-nya. Kita punya relationship, kita punya tim marketing yang sangat fokus, kita punya tim HR yang sangat fokus juga untuk mencari orang, cari kandidat, ya kan. Nah, ini semua kan yang mereka tidak bisa lakukan kalau punya partner dari luar negeri. Ya kan, kayak jadi JD Sport dengan JD UK dari UK. Mereka tahu produk, tapi mereka tidak tahu appetite landscape dari competition di Indonesia. Yang tahu siapa? Kita. Ya kan? Karena kita sudah punya pengalaman di retail bisnis. Ya kan? Customer dengan tenant relationship. Kita punya sangat sekali close relationship dengan para property owner di Indonesia ya kan. Jadi kita bisa menego, kita bisa mencari lokasi yang sangat prime, kita bilang ya kan. Nah, ini semua adalah bantuan dari. Jadi kita akan kolaborasi. Meskipun kita belum expertise di bidangnya, tapi kita bisa mensupport partner kita untuk melakukan itu ya. Nah, progres strateginya gimana ya, yang tadi saya bilang bahwa kita akan kolaborasi dengan mereka dan kita akan melihat, kita akan masuk ke industri ini a bit selektif, dalam artian tidak semua akan kita coba penetrate ya. Kita lihat bahwa ada market yang bagus besar di situ, kita lihat bahwa appetite-nya ada, dan terutama jika ini sesuai dengan apa yang kita punya, yaitu customer kita. Yang tadi saya bilang kita punya customer database yang sangat besar, tipikalnya rata-rata juga profilnya mirip-mirip, lifestyle oriented. Mereka demen sekali dengan produk-produk yang high end, produk-produk yang up to date. Nah, ini yang akan kita coba bawa ya kan untuk masuk ke dalam bisnis vertikal kita yang lain juga. Ya, jadi sport lebih ke lifestyle oriented ya kan, orang yang sekarang udah awareness dengan kesehatan ya kan, mereka mau olahraga ya kan, anak-anak muda lah biasa suka seperti itu kan, kita masuk ke sana. F&B Paris Baguette, kita tahu bahwa Paris Baguette kita saat ini sudah buka toko 2
Dan customer-nya juga rata-rata anak-anak muda, mereka yang demam Korea juga banget gitu kan, mereka suka ngikutin tren, kita lihat makanya positif banget ke kita. Nah, itu yang indah kita lihat. Ya, jadi I think ada beberapa cara bagaimana kita bisa expand bisnis kita ya, tidak sembarangan sih. Ya mungkin itu ya, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak. Dan ini ada pertanyaan dari Umaria mengenai berita tentang kelangkaan chip semikonduktor ini Pak. Ini Hmm. apakah berdampak terhadap pasokan penjualan smartphone Era sendiri dan bagaimana Hmm. Era untuk menghadapi efek tersebut gitu. Oke. Pasokan emang itu merupakan berita yang sudah ada sejak tahun lalu sih. Jadi sebenarnya isu chip shortage itu emang selalu ada Pak, ya dari 2020 sebenarnya sampai sekarang. Kalau ditanya apakah sekarang masih ada Pak? Masih. Ya kita emang ada sedikit kesulitan dari segi mendapatkan produk-produk yang kita mau. Dalam artian mungkin secara kuantitasnya lah ya. Jadi tapi kita tetap cukup optimis dan I think kita juga masih dalam favor yang sangat baik ya, dalam artian relationship kita dengan para partner itu sangat baik, ya kan. Mereka juga melihat bahwa Indonesia marketnya besar. Jadi mereka berupaya sangat-sangat maksimal untuk bisa mendeliver stok produk yang mereka punya ke kita. Ya, meskipun emang ada sedikit kendala dari segi mungkin kuantitinya nggak bisa 100% seperti yang kita minta, atau mungkin pengiriman juga agak sedikit telat. Tapi kita lihat bahwa tetap saat ini partner kita itu masih fokus dengan Indonesia, mereka akan coba supply produk-produk itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan kita cukup happy ya. Untuk saat ini inventory kita juga masih dalam level yang cukup bagus, makanya kemarin ada sedikit peningkatan inventory. Kenapa? Karena kita juga pengen coba mempunyai cadangan lebih lah untuk inventory karena masalah chip shortage ini. Dan so far apapun yang kita coba komit ke partner kita juga berusaha untuk komit balik ke kita. Jadi I think this is something that is a good problem, bisa dibilang. Ya, emang tapi harapannya emang semoga sih chip shortage ini bisa kembali back to normal ya. Harapan kita mungkin hopefully by this year lah, semoga bisa balik ke normal. Mungkin by second semester or by fourth quarter, semoga lah. Ya. Mungkin itu aja. Sama mungkin saya mau tambahin yang Pak Erin pertanyaan mengenai new business ya. Tadi bagaimana pertanyaan berikutnya kan bagaimana strategi Era biar bisa fokus ke bidang yang ya, oke. Mungkin saya agak lupa mention satu. Jadi Pak Erwin, gini Pak, emang kita sekarang sudah mulai explore ke new business yang lain ya Pak. Tapi yang tadi saya udah mention bahwa saat ini kita coba mendifferentiate kita. Jadi kita punya 4 vertikal Pak di Era Jaya Group. Yang tadi saya bilang ada Era Jaya Digital, Active Lifestyle, Food and Nourishment, and Beauty and Wellness. Jadi keempat vertikal ini akan fokus masing-masing kepada bisnisnya, industrinya Pak, Era Jaya Digital, dan mereka akan dipimpin oleh CEO yang udah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi contoh misalnya Era Jaya Digital, which is handset ya, kita di-lead oleh Pak Joy Wahyudi ya, dia CEO-nya vertikal untuk 3C kita, untuk Era Jaya Digital ada Pak Joy Wahyudi. Pak Joy Wahyudi itu adalah ex-CEO dari Indosat, ya kan, dan juga sebelum petinggi dari Excel. Jadi beliau sangat capable untuk melihat tim untuk industri ini, ya kan, handset ini. Dan juga ada CEO lain untuk vertical active lifestyle, untuk vertical food and nourishment, vertical untuk beauty and wellness, dan mereka semua beliau ini merupakan ekspertisnya ya. Mereka sudah punya pengalaman baik personal maupun profesional ya kan untuk melihat. Jadi ini salah satu cara kita biar kita bisa fokus Pak. Jangan sampai semua decentralize ke satu, nanti pada bingung karena jadi kebagi-bagi gitu kan. Tapi enggak, kalau ini sekarang benar-benar 4 CEO ini akan fokus pada masing-masing vertikalnya. Jadi mereka bisa sangat fokus, mereka bisa kerjanya cukup optimal ya dibandingkan dengan mereka semua kita lebur jadi satu Pak. Jadi itu cara kita bagaimana biar kita bisa fokus kepada vertikal atau bisnis-bisnis terutama yang sangat-sangat baru ya, yang kita belum expert di dalamnya gitu Pak. Oke, itu tambahan jawaban saya ya untuk Pak Erwin ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Doni mengenai berapa target capex tahun ini Pak, untuk target capex tahun ini berapa gitu? Oke. Untuk target capex, unfortunately Pak, kita belum disclose. Yang tadi saya mention bahwa full year kita juga belum kita rilis. Jadi soon ya kita akan coba membuka beberapa guidance lah ya. Tapi mungkin sedikit arahan ya Pak, sedikit arahan aja bahwa tahun ini mungkin bukan capex ya, cuman tokonya berapa sih Pak mau buka gitu ya. Jadi sebenarnya kita tetap masih sangat optimis. Even tahun ini kita akan lebih agresif ya. Tentatively kita akan coba expand toko kita mungkin sekitar 400 sampai 500 store.
Ya, di tahun sebelumnya kita coba expand sekitar 200-an, ini malah kita sekarang double up, ya sekitar 400-an atau 500-an. Kalau bisa kita mau coba push, ya kan? Kenapa? Karena ngelihat bahwa marketnya masih ada, masih sangat tinggi demand-nya, dan apa namanya, dan kita banyak area yang kita belum penetrate sebelumnya, Pak. Ya, mungkin kalau misalnya di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya gitu ya, udah banyak lah lihat orang toko Aerofood segala macam di mall. Cuman kalau kita ke daerah-daerah yang third cities gitu ya, itu banyak sekali area-area yang kita belum jangkau. Ya, masih banyak sebenarnya. Jadi itu sekarang fokus kita akan coba expand, masih di Pulau Jawa mungkin dominasinya, tapi kita lihat sekarang mungkin nggak lagi di kota-kota seperti Jakarta. Ya kan, kita kota-kota mungkin lebih ke yang menengah-menengah itu yang kita mulai coba penetrate. Jadi saya rasa untuk bisa nge-push biar kita bisa buka lebih dari 400 gitu, I think masih ada ruang. Makanya kita akan coba terus expand agresif, even lebih agresif di tahun-tahun ini juga, ya kan. Itu juga untuk meningkatkan market share kita di industri ya, karena retail kita juga masih belum besar, cuman 1.100 toko I think is quite good enough lah ya. Tapi kita akan terus nge-push biar bisa lebih banyak lagi. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya share mengenai target, mungkin bukan capex, cuman toko apa sih, yang berapa banyak sih toko yang kita mau buka. Dari situ kan kalian sebenarnya bisa ngitung ya capexnya berapa, estimasi lah ya toko yang tadi sudah mention ya. Gitu. Oke, makasih Oke, Pak. Lalu ada iya, pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Ratih. iya, Mengenai silakan Bu. apakah ada spesifikasi khusus untuk ruko yang dapat digunakan untuk Eravan Cloud Retail Partner atau CRP program gitu? Oke. Eh, Mungkin Ibu Rati ya, sorry. Ibu Rati Iya, Bu mungkin Ratih. punya ruko kali ya, mau kolaborasi dengan Era ya. Feel free ya Bu, kalau mau silakan email Era Jaya nanti biar happy gitu kan. Jadi tapi itu adalah salah satu cara kita bagaimana kita bisa mempenetrate market ya. Jadi kita bisa penetrate dengan kita sendiri atau ya kolaborasi dengan retail individual investor. Nah, pertanyaan Ibu Rati mengenai ada syarat nggak sih Bu? Sebenarnya ada beberapa kriteria yang kita lihat lah ya untuk kita buka toko. Jadi to be honest with you ya Pak, even sampai sekarang aja kita punya aplikasi itu itu ratusan. Tapi yang baru kita bisa buka sampai saat ini hanya 15-an. Kenapa? Kita a bit selektif dalam artian kita harus melihat ya kan lokasi-lokasi ini benar-benar prime location atau enggak. Yang satu. Kedua, kita lihat bahwa secara apa namanya daerahnya itu juga apakah daerah bisnis distrik atau enggak, atau daerah yang benar-benar banyak potensi trafficnya banyak segala macam, itu yang kita lihat juga ya kan. Berikutnya kita juga lihat dari segi partnernya tentu saja ya, partnernya mau kerjasamanya sebagai seberapa dalam, karena kita a bit fleksibel ya kan. Partner bisa mungkin hanya coba provide ruko atau bisa menyiapkan juga biaya untuk renovasi capex ya kan, atau bisa juga misalnya kita mau 50-50 dari segi pengadaan inventory atau stok ya kan, itu kita fleksibel ya. Jadi ada beberapa kriteria sebenarnya yang kita lihat Bu untuk bisa buka toko oke di sini. Cuman yang pasti prime location itu something yang sangat-sangat krusial, dalam artian adalah trafficnya bagus, mungkin di jalan besar atau di daerah yang distrik area, bisnis distrik area gitu ya, ruko-ruko yang mungkin banyak kegiatan atau banyak aktivitas perdagangan. Nah, tentu saja nanti dari tim kita akan melakukan survei, pastinya akan survei lebih detail segala macam untuk mendesain lah apakah emang kita bisa kerjasama atau enggak. Ya, jadi banyak kriteria, cuman kita optimis kita bisa mendapatkan yang bagus lah ya. Kenapa? Karena opportunity ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang, ibu mungkin atau teman-teman ada punya ruko yang sangat bagus, lokasi segala macam, tapi bingung mau diapain, silakan email Era ya, kita happy untuk coba collaborate lah ya, jika emang bisa gitu ya, kita lihat. Ya, I think that's it ya. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Mau nanyakan bagaimana perkembangan IoT pada saat ini, apakah masih ada atau tidak gitu? Perkembangan apa, sorry? IoT. Oh, IoT ya, oke. Internet Ya, of IoT. Kalau ditanya apa masih ada, masih. Justru COVID itu trennya bisa dibilang meningkat, Pak. Jadi yang tadi saya share di presentasi, kontribusi kita dari accessories and others. Accessories and others itu adalah IoT product. Itu sekitar 7% dari total kontribusi. Jadi sekitar 3 terbesar dibandingkan sebelum voucher dan juga sebelum dari handset. Ya kan bisa dibilang emang trennya meningkat. Ya. Kenapa? Karena ini orang work from home ya kan, mereka di rumah, mereka sometimes kerja itu pengen dapatkan produk-produk tambahan aksesoris gitu untuk mensupport mereka. Jadi aksesoris IoT itu juga something yang sangat-sangat meningkat cukup tajam. IoT mungkin sampel contoh seperti kayak Garmin smartwatch kita ya kan.
Orang sekarang banyak fokus pada kesehatan, ya kan? Mereka sekarang demen, yang paling common sekarang apa? Biking ya, mereka naik sepeda. Iya. Mereka butuh supporting tools juga, salah satunya apa? Contoh smartwatch, ya kan? Mereka bisa gunakan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang amazing-nya kita lihat juga bahwa ternyata demand-nya malah meningkat during COVID, Pak. Ya, jadi kalau ditanya apakah masih ada apa enggak, justru ada, makin tinggi. Even sekarang kita juga berupaya untuk menambah portfolio SKU kita, portfolio produk kita. Jadi tidak hanya berfokus pada satu atau dua produk, kita banyak kerjasama dengan IoT produk lain, ekosistem yang lain. Ya kan sekarang udah banyak sekali, Pak. Ya kan smartwatch yang tadi saya bilang, drone, ya kan. Dan kita ada vacuum cleaner, ya robot vacuum cleaner gitu ya. Jadi ekosistem segini yang udah mulai meningkat. Smart lampu sekarang udah bisa nyalain tanpa perlu pakai stepnya, cuma pakai handphone. Ya kan ada smart rice cooker, nyalain juga pakai handphone. Jadi hal-hal seperti ini yang mulai bermunculan di Indonesia, dan sebagian orang melihat ini, wow, ini something yang quite big ke depannya gitu kan. Jadi di negara lain mungkin sudah tinggi penggunaan IoT, di Indonesia emang masih belum tinggi, masih rendah. Ya capan trennya in quarterly basis kita lihat bahwa trennya meningkat, Pak. Ya, dan semakin banyak lagi orang yang sudah mulai sadar mereka mau menggunakan ini, ya kan. Dan kita prepare. Sekarang kita build foundation-nya dulu, kita masukin produk-produk, kita build tokonya, ya kan. Toko kita sekarang udah ada section khusus untuk IoT produk, ya kan. Jadi begitu nanti booming-nya ada, Era Jaya sudah ready. Yang itu yang kita lakukan sekarang, Pak. Kita invest dulu di sini, tapi it's a good investment menurut kita ya, karena trennya bagus banget, traffic-nya naik bagus, even kontribusinya juga meningkat, profitability kita juga menjadi lebih baik. Dalam artian gini, IoT produk itu dari segi financials ya, itu marginnya lebih besar dibandingkan margin handset. Ya, saat ini kontribusi masih kecil, handset masih jauh lebih besar, makanya blended margin kita sekitar 9% ya. Cuman kita lihat bahwa gross margin dari IoT itu biasanya lebih tinggi dibanding handset. Handset mungkin single digit, high single digit, atau mungkin 11%, 12%-an. Oke, kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya IoT itu rata-rata bisa above 20%. Ya, jadi secara financial mereka juga malah bagus gitu. Ya, jadi overall kita lihat bahwa tren dari IoT ini sangat positif. Emang ini marketnya masih initial lah. Ya, masih belum seperti kayak handset yang udah common sekali ya. Cuman begitu trennya naik, kita optimis bahwa kita Era Jaya udah the one that ready dengan this kind of ini ya, changes ya. Itu yang saya bisa share mengenai IoT, Pak ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk berapa kira-kira berapa sih Era membagikan dividen pada tahun ini, dan jika ada berapa besarnya gitu. Oke, untuk dividen kita belum announce, Pak. Ya, harapan kita sih nanti kalau kita akan ada RUPS ya, nanti akan kita info di RUPS tersebut. Jadi mohon maaf saya belum bisa info juga mengenai hal ini. Tunggu RUPS kita aja nanti ya. Siap-siap Pak. Ya. Kita lihat dulu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak dari ini. Tidak ada lagi pertanyaan Pak. Mungkin dari Bapak, apakah ada penjelasan lagi, tambahan penjelasan lagi dari Era? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya mungkin sedikit aja yang saya bisa share bahwa kita akan rilis our full year result kita di 2021 itu mungkin hopefully sih by end of this month ya, atau mungkin by early next month. Kita akan coba usahakan. Ya, pastinya sih Era Jaya tetap masih berkomitmen untuk terus nge-push our expansion. Kita masih growing company. Ya, kita happy untuk bilang bahwa marketnya, demand-nya masih sangat-sangat tinggi. Makanya kita berupaya untuk agresif buka-buka toko ya, ekspansi toko kita tetap push. Even tahun ini yang tadi saya bilang, kita coba double up ya, dibandingkan apa yang kita buka dari tahun lalu. Hopefully bisa tercapai. Dan juga ekspansi kita ke bisnis-bisnis baru juga something yang kita coba lihat secara diligent, secara very careful, dalam artian kita tidak mau sembarangan expand ke bisnis-bisnis lain yang penting expand aja, enggak seperti itu. Ya, kita akan analisa sangat in-depth
ya kan, kita akan bikin visibility, bikin project plan, itu semua kita lihat jika emang marketnya bagus dan kita punya partner yang tepat. Jika emang ada partner, ya kita akan coba consider ya. Tapi yang so far kita lihat bahwa new business yang kita sekarang bawa ini overall rata-rata yang kita buka itu semuanya memiliki tren positif, tren performance yang sesuai dengan ekspektasi kita lah. Dan ternyata ada beberapa malah wow, ternyata hebat banget gitu loh. Cuman again kita baru mulai ya. Give us time ya Pak untuk belajar dulu ya, karena ini kan masih tahap investment ya kan. Jadi Iya. jangan expect langsung udah ada result segala macam. Tidak seperti yang kita lihat selalu adalah long term ya strategi ya. Kita tidak melihat dari short termnya aja gitu kan. Jadi kita invest sekarang ini bukan untuk 1-2 tahun, untuk more than 5 years gitu. Jadi makanya kita a bit very selective. Investment juga kita lakukan dengan hati-hati lah, very prudent lah. Ya, tapi again we believe that this is something that actually is gonna push our Era Jaya Group ya to the next level sebenarnya bisa dibilang. I think itu aja ya. Terima kasih atas dukungannya mungkin dari teman-teman juga, dari Philips juga, Sekuritas ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Yan atas kesempatannya untuk menghadiri webinar pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hingga sesi akhir acara berakhir. Mungkin cukup sekian dari kami. Boleh silakan selesai. Oke, terima kasih Oke. semua Terima ya. kasih Pak Yan ya. Ya, sehat selalu Ya. ya semua. Thank you Pak, thank you Bu Ya. semua. Thank you.